Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafrina Husna Harahap. Saya dari kelompok 4 Ilmu Negara. Saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ilmu negara. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu negara. Ilmu negara merupakan ilmu yang bersifat umum yang memiliki hubungan kontak dengan ilmu-ilmu lainnya. Contohnya ada filsafat, sosiologi, ekonomi, psikologi, sejarah, dan lain-lain. Namun juga bersifat khusus, yaitu memiliki hubungan dengan ilmu sosial tertentu yang secara khusus wilayah penelitiannya sama, yaitu negara. Contohnya itu ada hukum tata negara, hukum Indonesia. 4 adalah induk dari cabang ilmu-ilmu pengetahuan lain termasuk ilmu negara. Ilmu negara diperlukan sebagai langkah awal untuk mempelajari selanjutnya ilmu negara dengan hukum tata negara. Hubungannya sangat erat, keduanya mempunyai objek yang sama, yaitu negara. Bedanya, ilmu negara memandang negara dari sifatnya yang umum, abstrak, dan universal. Sifatnya sangat teoritis, karena itu tidak dapat digunakan secara langsung. Sementara hukum tata negara memandang negara dari sifat yang khusus, konkret, terbatas pada negara tertentu, terikat tempat, waktu, dan keadaan tertentu. Sifatnya sangat praktis, realistis, dan membumi. Karena itu dapat digunakan secara langsung. Lapangan penyelidikan hukum tata negara adalah negara yang konkret, susunan dan kedudukan serta alat-alat pelengkapannya, tugas dan wewenangnya yang terkait dengan tugas negara tersebut. Sedangkan ilmu negara sebaliknya, ilmu negara cakupannya luas dan universal dengan teori yang bersifat umum yang dapat digunakan di mana saja yang relevan dengan negara yang bersangkutan. Pada dasarnya, hukum tata negara adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi negara dari tingkat atas sampai ke bawah. Struktur, tugas, wewenang, alat perlengkapan negara atau eksekutif, legislatif, yudikatif, bagaimana tugasnya tersebut. Hubungan antar alat perlengkapan negara yang satu dengan yang lain secara hierarki maupun horizontal, wilayah negara, kedudukan warga negara secara hak asasi. Hukum tata negara bicara tentang aturan-aturan perundang-undangan, hak-hak, kewajiban, tentang struktur negara, tugas-tugas lembaga negara, bagaimana check and balance, hubungan antar alat lembaga. Sebenarnya semua cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan umat manusia itu pasti ada hubungannya dengan ilmu negara. Ilmu negara bisa dikatakan persiapan untuk memulai mempelajari mata kuliah lain yang berhubungan dengan negara. Sekian dari saya penjelasan tentang pengertian ilmu negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firza Akbar dari kelompok 4 mata kuliah ilmu negara kelas IHD. Di sini saya akan membawakan materi tentang unsur-unsur negara. Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Negara terbentuk dari beberapa unsur yang saling berkaitan. Unsur terbentuknya negara terdiri dari rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Sekarang ini jumlah negara yang diakui dunia ada 195. Negara yang diakui di dunia ini memiliki bentuk pemerintahan yang berbeda dengan negara lain. Dalam proses pembentukan negara, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar apa yang sedang dibangun
tersebut layak disebut sebagai sebuah negara. Negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki unsur-unsur terbentuknya negara. Menurut pasal 1 Konvensi Montevideo 1993, unsur suatu negara yang pertama itu ada penduduk yang tetap, yang kedua itu wilayah yang pasti, yang ketiga pemerintahan yang berdaulat, yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Keempat unsur tersebut menurut Partiana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur pokok. Yang pertama unsur faktual atau unsur real. Unsur faktual atau unsur real merupakan unsur yang mudah diamati secara fisik, yaitu unsur penduduk, wilayah, atau pemerintahan. Selain itu yang kedua, unsur yang tidak real merupakan unsur yang tidak mudah untuk diamati secara fisik. Hal tersebut disebabkan karena unsur bersifat relatif dan subjektif. Dalam ruang lingkup hukum internasional, pengakuan internasional terhadap suatu negara didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat berdiri suatu negara, terutama dalam konteks wilayah daratan, laut, dan udaranya. Dalam konteks hukum internasional, negara dimanifestasikan atau terbentuk setidak-tidaknya unsur-unsur yang sebagaimana tertuang dalam Konvensi Montevideo tahun 1993 tentang hak dan kewajiban negara. Berikut penjelasan selengkapnya mengenai unsur-unsur terbentuknya negara yang sangat menarik untuk dipelajari. Yang pertama ada penduduk yang tetap. Unsur-unsur terbentuknya negara yang pertama adalah penduduk yang tetap menurut Suryo Sakti Hadiwijoyo dalam bukunya yang berjudul Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional. Rakyat atau masyarakat merupakan unsur-unsur utama terbentuknya suatu negara. Jika membicarakan negara, maka sebenarnya yang dibicarakan adalah masyarakat manusia, sehingga adanya manusia merupakan suatu keharusan dan manusia itu berbentuk kelompok masyarakat. Terbentuknya kelompok masyarakat karena manusia dalam kenyataannya adalah makhluk sosial atau zoon politikon sebagaimana yang dipendapatkan oleh Aristoteles. Hidup bermasyarakat merupakan suatu kelompok yang mempunyai ide dan cita-cita serta keinginan untuk bersatu. Dalam pengamatan ilmu modern, adanya ide atau cita-cita untuk bersatu serta kesatuan senasib dan seperjuangan disebut sebagai tekad untuk membentuk suatu bangsa. Oleh karena itu, pengertian masyarakat tersebut menjadi pengertian rakyat, yang berarti lebih condong ke arah konsepsi politik. Oppenheim Lauterpacht bahkan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rakyat adalah perkumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama. Pada umumnya, penduduk suatu negara terdiri dari dua tipologi. Yang pertama, penduduk yang merupakan warga negara, yang setiap negara merupakan mayoritas dari jumlah penduduknya, di mana penduduk tersebut secara permanen di dalam wilayah negara yang bersangkutan serta memiliki hubungan khusus dan timbal balik dengan negara tersebut. Sedangkan yang kedua merupakan penduduk yang bukan warga negara adalah orang asing atau orang yang bukan warga negara dari negara yang bersangkutan, atau ada juga yang tidak mempunyai status kewarganegaraan atau stateless. Selain itu, unsur yang kedua ada wilayah yang pasti. Unsur-unsur terbentuknya negara yang kedua adalah wilayah atau teritori yang pasti. Definite teritori adalah suatu wilayah yang berfungsi sebagai tempat bermukim penduduk. Suatu wilayah dapat dikatakan sebagai pasti atau tetap apabila wilayah tersebut sudah mempunyai kejelasan batas-batas wilayah yang dituangkan melalui demarkasi dan delineasi batas wilayah. Pengertian wilayah adalah suatu ruang yang meliputi wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Wilayah udara mencakup ruang angkasa sesuai dengan batas wilayah darat dan laut. Wilayah darat adalah wilayah yang telah dikukuhkan oleh batas-batas yang jelas menjadi wilayah negara. Wilayah laut adalah wilayah perairan yang dekat dengan pantai negara suatu teritorial dengan batas-batas tertentu yang dianggap sebagai esensi utama suatu negara. Menurut Wigolby, eksistensi negara sangat bergantung pada hak negara atas teritorial yang dimilikinya sebagai sebuah kesatuan sosial yang nyata dan juga sebagai kesatuan geografis. Selain itu, unsur yang ketiga ada pemerintahan yang berdaulat. Unsur-unsur terbentuknya negara yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat. Penduduk mendiami atau bermukim di suatu wilayah hidup dengan mengorganisasikan diri mereka yang kemudian disebut sebagai negara. Guna mengatur penggunaan dan pengamanan wilayah serta mengatur hubungan masyarakat dengan wilayah agar dapat mengatur dan membina tata tertib dalam masyarakat, maka perlu adanya suatu kekuasaan.
Kekuasaan ini dipegang dan dijalankan oleh pemerintah negara. Pemerintah adalah perwakilan negara untuk menjalankan kekuasaan demi tercapainya suatu tujuan negara. Unsur yang keempat atau yang terakhir itu ada pengakuan dari negara lain. Negara Indonesia diakui oleh negara lain, dan pengakuan dari negara lain artinya Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan negara lain. Indonesia juga melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain. Mengutip dari kemendikbud.go.id, pengakuan negara lain dibagi menjadi dua, yaitu de facto dan de jure. Pengakuan de facto adalah pengakuan berdasarkan negara baru yang memiliki unsur konstitutif, sedangkan pengakuan de jure adalah pengakuan baru sesuai hukum internasional. Selain itu, adapun negara yang memiliki tugasnya masing-masing. Negara dipandang sebagai asosiasi manusia yang bekerja sama dan hidup untuk menggapai suatu tujuan bersama. Dapat dikatakan tujuan akhir negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Selain fungsi, negara memiliki tujuan yang jelas, yaitu antara lain yang pertama, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang bertentangan satu sama lain. Yang kedua, integrasi atau organisir kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya suatu tujuan. Tujuan ini dari masyarakat sehingga negara bisa memberi asosiasi dan mengarahkan pada tujuan nasional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilyas Pandu Perwira akan melanjutkan materi yang sudah dibawakan oleh kelompok 4. Materi yang akan saya bawakan ialah pertumbuhan negara. Pertumbuhan negara yang diketahui dapat dibagi atas dua cara, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer ialah pertumbuhan negara yang masih dalam bentuk sederhana sekali dan kemudian berkembang melalui tingkat-tingkat yang lebih maju menjadi negara yang lebih modern. Pertumbuhan sekunder ialah pertumbuhan yang sudah ada sebelumnya, kemudian karena revolusi atau penaklukan atau pemisahan kekuasaan serta penggabungan negara yang tak ada berubah bentuk dan susunannya menjadi negara yang lain. Kemudian bisa kita lihat pertumbuhan primer, walaupun di dalam sejarah tidak dapat ditentukan kapan dan di mana negara itu dimulai, tapi lazimnya orang mengambil sebagai titik pangkal untuk menerangkan pertumbuhan negara dari masyarakat hukum yang masih sederhana yang hidup dalam kelompok-kelompok keluarga besar. Jika naskah-naskah mengenai masyarakat itu tidak ada, karena lazimnya orang dahulu belum bisa tulis-menulis. Sebagai gantinya, sekarang orang mempergunakan masyarakat yang masih hidup dalam keadaan sederhana yang jauh dari peradaban yang ada dengan masyarakat lainnya. Misalnya suku Punan Dayak yang hidup di tengah-tengah Pulau Kalimantan. Dalam istilah asingnya, masyarakat itu disebut Genosaken atau masyarakat hukum yang masih dipengaruhi oleh adat kebiasaannya. Dalam masyarakat seperti ini, tidak terdapat suatu kekuasaan. Pimpinan suku merupakan kepala suku dan juga kepala adat. Dia dianggap sebagai primus inter pares. Artinya orang yang pertama di antara yang sama. Makin lama, suku itu berkembang menjadi lebih besar, di mana pada pemulanya karena penaklukan terhadap keluarga-keluarga lainnya. Kepala keluarga yang tadinya hanya berkuasa di lingkungan keluarganya, kini menjadi lebih luas lagi daerah kekuasaannya. Dalam lingkungan keluarganya yang mula-mula tidak dikenal orang mengenai kekuasaan, kini karena kepala keluarga itu bisa menaklukkan keluarga-keluarga lainnya, maka kedudukannya di dalam lingkungan keluarganya mulai berubah. Kalau tadinya ia dianggap sebagai primus inter pares, kini sebutan semacam itu sudah tidak berlaku lagi. Bahkan ia mulai dipuja-puja tidak lagi sebagai kepala keluarga, tetapi sebagai dewa atau jelmaan dari Tuhan dan lain sebagainya.
Oleh karena mempunyai sifat-sifat yang berlebihan itu, sejak saat itu kepala keluarga menyebut dirinya menjadi raja dan daerah yang dikuasainya menjadi sebuah kerajaan. Pertumbuhan selanjutnya daripada negara ialah kemungkinan timbulnya pertentangan di antara keluarga-keluarga yang dikuasainya, atau pemberontakan timbul terhadap rajanya sendiri karena ingin membalas dendam atau karena ingin berkuasa seperti raja itu. Ciri-ciri dari kerajaan pada waktu itu ialah bahwa pengaruh kekuasaan pemerintah pusat belum begitu besar terhadap daerah-daerah di sekitarnya. Mungkin hal ini disebabkan karena perhubungan antara pemerintah pusat dengan daerah-daerah bawahannya belum baik, sehingga sering perintah-perintah dari pusat tidak sampai ke daerah-daerah, atau akibatnya daerah-daerah melakukan pemerintahnya sendiri yang akhirnya dapat menimbulkan perselisihan antara pemerintah pusat. Sebagai contohnya, di Indonesia pada masa Kerajaan Mataram yang wilayahnya sampai ke daerah-daerah pesisir pantai laut. Daerah-daerah di pantai laut itu sering memberontak terhadap pemerintah pusat. Pertentangan antara daerah dan pusat tersebutlah selalu ada. Dalam perkembangannya, negara selanjutnya untuk mencegah adanya pertentangan antara daerah dan pusat maka pemerintah pusat berusaha agar supaya hubungannya antara pusat dengan daerah dapat dipererat. Caranya yaitu melalui kekerasan senjata. Untuk membiayai angkatan perangnya tersebut, dikarenakan memobilisasi angkatan perangnya, maka pemerintah pusat harus mempunyai keuangan yang cukup. Keuangan ini diperoleh dengan mengadakan perdagangan ke luar daerah kekuasaan tersebut, yang pasti menguntungkan daerahnya. Sejak ini timbul aliran merkantilisme. Sejak itu disebutlah menjadi aliran merkantilisme. Dengan keuangan dan angkat perangnya yang begitu kuat, maka semua kekuasaan sekarang berada pada kepala negara. Setelah dengan nyata-nyata dapat menunjukkan daerah-daerah dan kerajaan yang semula tidak dapat menguasai daerah, kini berubah menjadi negara karena pusat mempunyai wibawa terhadap daerah. Dan perkembangan selanjutnya negara-negara tersebut ialah dimulai tumbuh ke arah negara kebangsaan. Oleh karena sifat dari negara itu bukanlah suatu negara yang dijajah, tetapi negara yang diperintah oleh bangsanya sendiri. Bersamaan dengan tumbuhnya negara-negara nasional, ini muncul paham baru sejak Revolusi Prancis 1789 yang menghendaki bahwa yang berkuasa di dalam negara itu adalah rakyat, yang disebut demokrasi. Negara demokrasi ini dalam pertumbuhan selanjutnya bisa menuju arah demokrasi liberal atau negara sosialis. Dengan singkat, pertumbuhan negara dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Masyarakat hukum yang merupakan keluarga besarnya, yang kemudian berubah menjadi sebuah kerajaan disebabkan adanya penaklukan dari antara keluarga. Kemudian kerajaan tersebut bisa berubah menjadi suatu negara karena dipimpin oleh bangsanya sendiri. Seiring berjalannya waktu, kerajaan tersebut akhirnya timbullah bangsa yang ingin merasakan demokrasi dan bukan lagi dipimpin oleh suatu raja sendiri. Kemudian, pertumbuhan sekunder. Telah disebutkan di atas bahwa pertumbuhan sekunder negara disebabkan karena penaklukan atau penggabungan yang berakibat hilangnya negara yang lama dan diganti dengan negara yang baru. Jika terjadi suatu negara baru karena penaklukan atau penggabungan itu, yang menjadi persoalan mengenai terjadinya
negara baru itu sebenarnya tidak ada. Karena yang dimaksud dengan negara yang baru adalah negara yang menang. Juga tidak ada persoalan tentang penggabungan dan beberapa negara itu. Corak-corak lama masih menentukan. Yang menarik perhatiannya ialah muncul negara-negara baru karena pemberontakan yang tujuannya menggulingkan kekuasaan yang ada untuk diganti dengan kekuasaan yang baru. Ditinjau dari segi kekuasaan lainnya, maka suatu pemberontakan itu dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau onreh. Karena sebelum negara yang baru itu timbul, peraturan hukumnya yang dikeluarkan oleh negara lama masih ada. Pelanggaran hukum ini berjalan terus makin lama, makin menjadi kenyataan yang kemudian diakui. Jelnek menyebutkan sebagai berikut, Die normative Kraft des Praktischer. Kekuasaan dari kaum pemberontak mendapat dukungan dari rakyat. Dan jika pemerintahannya itu ternyata efektif dan stabil, maka satu demi satu akan datang pengakuan dari negara-negara lain yang bersifat sementara. Pengakuan ini adalah yang disebut dengan de facto. Karena pengakuan ini ditunjuk kepada kenyataan-kenyataan mengenai kedudukan pemerintah yang baru. Apakah ia didukung oleh rakyatnya dan apakah pemerintahannya efektif yang menyebabkan kedudukannya stabil. Dalam keadaan semacam ini, sifat negara-negara asing masih menunggu atau beristilah wait and see. Sampai berapa jauh keadaan itu bisa dipertahankan. Jika kemudian bisa dipertahankan terus dan masih bertambah maju, maka pengakuan de facto akan berubah dengan sendirinya menjadi pengakuan de jure. Peristiwa ini pernah dialami oleh negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan yang disusul dengan perlawanan bersenjata oleh seluruh rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial Belanda yang dibantu oleh tentara sekutu. Maka pada tahun itu juga Inggris, Amerika, dan India memberi pengakuannya secara de facto kepada negara Republik Indonesia atas daerah-daerah Jawa, Madura, dan Sumatera. Pemerintah berjalan terus di samping bertahan melawan serangan-serangan dari tentara Belanda yang diselingi dengan beberapa perundingan seperti perundingan Linggarjati dan perlindungan Revel, serta adanya agresi militer yang dilakukan Belanda yang berjumlah 2. Maka akhirnya dengan konferensi meja bundar, negara Republik Indonesia mendapat pengakuan secara de jure pada tanggal 17 Desember 1949 setelah diakui kedaulatan negara Republik Indonesia atas seluruh bekas negara jajah Hindia Belanda kecuali Irian Barat. Pada saat itu negeri Belanda memberi penafsiran yang lain mengenai pengakuan de facto dan de jure tersebut. Pengakuan itu tidak ditujukan kepada negara Republik Indonesia, tetapi kepada pemerintah Republik Indonesia. Pengakuan semacam ini akan membawa akibat yang berbeda, karena pengakuan itu akan menempatkan Belanda dalam kedudukan yang lebih tinggi dan lebih menguntungkan. Penafsiran Belanda itu dipengaruhi oleh bangunan hukum perdata yang membedakan 2 macam hak, yaitu hak eigendom dan hak bezit. Pada hak eigendom itu masih terdapat 2 unsur lagi, yaitu titik hukum dan penguasaan. Pada hak bezit terdapat unsur penguasaan. Misalnya, seorang pemilik tanah bisa memiliki kedua unsur itu jika ia mengelola tanah itu sendiri. Tetapi ada kemungkinan bahwa itu disewakan dan si penyewa ini mempunyai hak bezit karena ia menguasai yang pasti bahwa penyewa itu tidak boleh menjualnya karena titik hukumnya ada pada si pemilik. Dengan analogi ini, maka Belanda hendak mengkonstruir pengertian pengakuan de facto dan de jure terhadap pemerintah Indonesia dengan maksud bahwa hak milik atau eigendom ada pada pemerintah Belanda, sedangkan hak bezit berada pada bangsa Indonesia. Dengan sendirinya, penafsiran itu akan membawa konsekuensi yang lebih jauh, yaitu bahwa hubungan luar negeri antara Indonesia dengan negara-negara lainnya ada di tangan Belanda, sedangkan urusan dalam negeri
bisa diselenggarakan oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan demikian, kekuasaan negeri Belanda akan diuntungkan dan kemerdekaan yang diproklamasikan oleh bangsa Indonesia hanya merupakan sebagai dominion status, seperti halnya negara-negara bekas jajahan Inggris. Demikian uraian pertumbuhan negara yang dapat dilalui dengan cara berangsur-angsur dari tingkat yang sederhana ke arah tingkat modern, atau dengan cara yang sekaligus mengubah struktur negara lama menjadi struktur negara baru. Sekian dan terima kasih saya sampaikan dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.